dikelola oleh eksekutif di angka 15%. Tunjukkan kepada saya pasal-pasalnya. Kalau tidak, ayo kita buka semua penerima hibah dari Pemprov Jawa Timur yang jumlahnya 9 triliun ini, kita buka ke publik. Punya siapa itu? Teman-teman, podcast kali ini saya lagi di mall. Jadi ceritanya sambil jalan-jalan, saya kedatangan sudah janjian dengan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kebetulan tamu kita adalah Mas Matur Husairi, anggota Komisi E, Mas ya? Komisi E. Komisi E di DPRD Provinsi Jawa Timur. Selama ini yang namanya anggota DPRD itu dikenal dengan 4D. Duduk, dengar, diam, duit. Nah, kita mau mengorek apakah DPRD Provinsi yang selama ini kesannya adem ayem. Tidak ada itu apa mensomasi, kayak menginterupsi gubernur. Kita nggak pernah dengar. Sebagai masyarakat, DPRD kayaknya membebek. Terus opo ae gubernur ngomong A, DPRD Jatim ikut. Nah, kita mau korek, bener ndak itu? Mas, sakjane temenan nggak itu, Mas? DPRD Provinsi itu kalau dengan gubernur, wakil gubernur lebih banyak iyanya daripada tidak. Kalau selama ini yang saya tahu, bahkan sebelum saya masuk di DPRD Provinsi Jawa Timur ya, memang apa yang dideskripsikan atau diasumsikan oleh masyarakat itu ada benarnya, sehingga ini menjadi catatan kelam perjalanan anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur dalam 3 fungsinya, yang itu melekat dalam jabatan seorang anggota DPR. Kita kan sebagai masyarakat dan saya yang berbackground aktivis termasuk Mas Soleh tentunya sangat berharap bahwa 3 fungsi ini seharusnya dilakukan secara optimal. Seharusnya, sekarang bicara faktanya. Betul. Nah, fakta yang terjadi saya pikir saya tidak perlu membeberkan dengan sangat terang benderang. Saya yakin masyarakat sudah punya asumsi, kemudian fakta-fakta yang ada memang menunjukkan kalau tidak bisa dikatakan anggota DPR ini tidak punya taring, kemudian mandul. Saya pikir itu yang terbangun dan faktanya juga tidak bisa dibantah. Yang bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat kemarin tentunya, mudah-mudahan masyarakat dan Mas Soleh juga menyaksikan ketika pembahasan APBD perubahan 2021. Nah, di situ sengaja memang saya upload di Facebook dan di YouTube itu bagaimana sikap beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi kan. Waktu itu ada PAN, ada PKB, kemudian ada Demokrat, ada Gerindra yang sampai walk out. Nah, dan saya juga dari fraksi PKS, PBB dan Hanura melakukan itu. Nah, ini bentuk bahwa kami tidak diam. Kalau konteks itu ada banyak yang vokal, Gerindra walkout itu kenapa kecewanya terhadap pemerintah provinsi? Begini, kembali ke masalah budgeting dan kontrol tadi, ini sangat berkaitan erat memang karena APBD kita di 2020 itu dan baru ketahuan ketika pembahasan PABBD 2021 kemarin ternyata sudah dirubah sebanyak 6 kali ya tanpa sepengetahuan kita di DPR. Ini sebuah performan tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Timur yang tidak terpublikasi. Ada 6 kali yang bermasalah. APBD namanya itu ya? APBD yang sudah disahkan. APBD yang sudah disahkan 6 kali dirubah tanpa sepengetahuan teman-teman DPR. Betul. Jadi kita orang Jawa bilang namanya selintutan. Selintutan, gitu. Betul. Dan itu terjadi di 2 anggaran, di 2 tahun anggaran. Di ketahuan itu kemarin ketika pembahasan APBDP 2021 yang sempat realisasinya sangat rendah serapannya, kemudian molor sampai ke PAPBD 2021. Nah, karena dinamikanya sangat luar biasa, kemudian pembahasan di komisi juga dinamis sampai komisi C tidak membuat laporan terhadap PAPBD 2021 itu. Baik itu di Bamus, baik itu di Banggar, baik itu di komisi, semuanya terjadi sebuah dinamisasi yang kemudian peran-peran itu tiba-tiba muncul.
Dan ini menurut saya sebuah dinamika yang sangat luar biasa ya, termasuk interupsi di rapat paripurna ketika ada gubernur juga. Nah, atas PU perubahan itu yang 2020 6 kali perubahan, yang 2021 juga 6 kali perubahan ternyata. Itu setelah kita desak mereka untuk memberikan alasan kenapa ini berubah, dan akhirnya kita diminta untuk menjadi tukang stempel ketika untuk mengesahkan APBD perubahan 2021. Terus jawabnya apa itu, Mas? Kenapa selintutan 6 kali ada perubahan itu? Sangat bisa diterima, meskipun kalau saya harus menolak. Alasannya adalah karena perubahan dari pusat dan alasan COVID-19. Itu jadi COVID yang selalu jadi kambing hitam. Selalu menjadi kambing hitam, betul. Padahal COVID ini kita bisa virtual rapatnya. Bisa. Itu pun tidak dilakukan virtual kan? Tidak. Nah, Mas, beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga saya melihat di medsos itu terkait ada anggaran yang katanya diduga dikorupsi, sehingga BPK itu berkirim surat kepada gubernur supaya ada item-item ini yang harus dikembalikan duitnya. Baik. Nah, itu gimana itu, Mas? Saya tuntaskan yang pertama dulu ya. Ini autokritik, bahkan saya harus juga mengungkapkan permohonan maaf saya kepada masyarakat Jawa Timur. Jadi pembahasan APBD perubahan 2021 kemarin yang dikebut efektif selama 8 hari ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa, dalam tanda kutip saya bilang sebuah presiden buruk tata kelola pemerintahan. Selama 9 hari. 8 hari efektif. 8 hari itu berbicara duit berapa triliun? 33 triliun. 33 triliun dikebut bisa jadi satu hari anggaran 2 atau 3 triliun itu. Betul. Kan? Nah, pertanyaannya kan begini, padahal 33 triliun kan tentu itemnya ini kan banyak. Sangat luar biasa, segini tentunya. Mampu tidak dari 120 orang itu metani per item itu sehingga ini terlalu banyak, ini terlalu sedikit, itu gimana? Kalau menurut saya secara normal, saya manusia biasa, itu tidak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang sangat mepet seperti itu. Jangka waktu 8 hari tidak 8 mungkin. hari sangat tidak Kecuali mungkin. tinggal tanda tangan ya. Nah, stempel itu tadi, tinggal stempel. Sehingga DPRD menjadi tukang stempel. Betul, itu padahal regulasi yang ada, baik itu di Undang-Undang 23 2014, di Permendagri-nya, bahwa dokumen yang termasuk UAPPAS atau RAPBD itu seharusnya sudah masuk ke Gedung Dewan, ke DPRD Provinsi Jawa Timur itu seharusnya di paling lambat di minggu kedua bulan Juli, sehingga kita bisa mempelajari, mencermati, membaca dengan jeda waktu yang sangat panjang itu. Luar biasa presentasi mereka, meminta kami di forum BAMUS itu untuk mengesahkan APBD 2022 tanggal 30 November. Coba bayangkan, kemarin kami rapat malam Jumat, itu tanggal 25, tanggal 30, 7, 8, 9, nggak sampai 5 hari lah ini maksimal. Nah, diminta di dok tanggal 30 November. Dengan waktu 5 hari, oke, itu nilai berapa triliun APBD untuk Di 2002? draft itu kita sekarang membahas 28,7 triliun. 28,7. Iya. Atau memang begini, Mas, ini kebiasaan, kesengajaan supaya memang teman-teman dewan ini ya tidak mampu. Kalau mempetani satu persatu nggak mampu kan akhirnya kan yang penting stempel aja kan gitu. Ya, interpretasinya, dugaan dan asumsinya liar. Liar. Ini memang sebuah unsur kesengajaan agar kita kemudian tidak punya waktu untuk mencermati itu, atau memang tata kelola dari hulunya yang tidak baik. Gitu ya, dari hulunya artinya dari proses perencanaan. Ini kan saya pikir birokrasi di Provinsi Jawa Timur ini kan bukan birokrasi kaleng-kaleng kan. Orang yang sudah berpengalaman luar biasa, bahkan sudah puluhan tahun. Mohon maaf, PLH Sekda kita ini kan juga mantan kepala daerah 2 periode. Iya kan. Sudah jadi sekda sudah sampai habis masa jabatannya. Diperpanjang lagi. Kan. Artinya kalau bicara kaleng-kaleng, bicara pengalaman, terbantahkan. Sudah tidak diragukan lagi. Sudah terbantahkan. Tapi itu terjadi, akhirnya saya membacanya ini politicking, gitu kan?
Kemudian kita akhirnya terkesan diminta menjadi tukang stempel yang disorot masyarakat, dihujat masyarakat. Mereka tidak tahu bahwa ini penyebabnya dari eksekutif, tapi ketika sudah muncul di permukaan, ini legislatifnya yang mandul. Nah ini kan Mas, tidak fair. Saya, mungkin masyarakat yang lain itu kan boleh dong kita menduga-duga. Tentu. Soal tukang stempel itu kan nggak gratisan itu, Mas. Betul. Kalau menurut Mas Mato gimana itu? Eh, Atau nilainya tahu sampean ini kan gitu loh. saya tidak melihat bahwa ini ada berjaining urusan stempel. Saya buka saja bahwa anggota DPRD di semua tingkatan, DPRD kabupaten, kota, provinsi, memang ada pagu anggaran untuk pokok-pokok pikiran, Oke. ya, yang itu secara normatif, secara regulatif itu diatur dan itu diperbolehkan. Nah, kami menilai bahwa ini adalah sebuah hasil dari komunikasi politik atau sebuah politik anggaran yang kemudian kepentingannya sama untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Saya membayangkan begini, dengan pagu anggaran yang biasanya dianggarkan untuk pokok pikiran itu kan 10% dari pendapatan asli daerah. Ya kan? Besar juga itu. Kalau 17 triliun berarti 1,7. 1,7 1,7 itu kemudian untuk dibagi pokok-pokok pikiran teman-teman dewan mengusulkan kan gitu ya. Betul. Oke. Dan itu semuanya dikelola oleh kelompok masyarakat, oleh lembaga pendidikan, masjid, musola, kemudian pengembangan ekonomi kerakyatan dan semualah yang kemudian ini dibenarkan secara regulasi untuk diajukan dan mereka memenuhi persyaratan proposalnya. Oke. Gitu. Nah, pagu itu saya pikir terbuka kok. Artinya ambang batasnya 10% itu saya pikir bisa kalau dibagi sebanyak 120 ketemulah angkanya berapa itu. Ya sekitar 170 miliar. Kalau dari 1,7 triliun. Ya, atau sekitar 100, kalau 10%-nya itu pokok pikirannya itu 107. 1,7 triliun Iya, dibagi 120 anggota. Oh, nggak sampai berarti. Ah. Kalau 10% Iya ya dong. nggak sampai. Oke. Nah, Mas, itu asumsi kalau pokok pikiran tentu itu legal. Legal, iya. Legal. Tetapi bukankah KPK itu sering menangkap teman-teman DPRD yang kolusi dengan eksekutif terkait dengan pengesahan anggaran? Baik. Artinya bukan hanya pokok pikiran, tapi memang ada fresh money di situ. Oh, Nah, oke. Tengara itu kalau untuk DPRD Provinsi Jatim ini nek ditonton kan gak ketok, tapi baunya bagaimana? Baunya itu, Pak? gitu ya. Baik, selama 2 tahun ini saya kok belum menemukan itu. Oke. Saya belum Ya, saya menemukan itu. tidak bicara soal sampean melihat. Iya. Saya tanya baunya. Nah, sampai isu ataupun rumor yang selama ini saya di dalam, saya belum mendengarkan itu. Oke. Ya, belum mendapatkan informasi, entah karena saya kemudian dicurigai mereka harus hati-hati atau gimana, tapi saya sendiri belum pernah mendengar itu. Tapi kejadian sebelumnya kita kan pernah kejadian kan, yang teman-teman dari Komisi salah B. satu, nah Ketua Komisi B ditangkap oleh KPK kan gitu. Betul, dan juga itu bagian dari kolusi itu. betul Nah, itu. Nah, sejak saya di dalam saya tidak mendapatkan informasi itu, meskipun tidak menutup kemungkinan Oke. itu terjadi gitu. Tidak menutup kemungkinan. Nah, Mas Matur, di Indonesia itu sekarang era sekarang ini banyak teman-teman gubernur itu moncer dalam soal pemberitaan di media. Mereka pintar pencitraan, ada Ridwan Kamil, Ya, Jawa Barat. Jawa Tengah ada Ganjar. Ganjar Pranowo, DKI ada Anies. Anies Baswedan. Nah, sementara posisi Bu Khofifah dalam belantika pencitraan di media ini kan menurut saya kurang. Kalau Anda sebagai anggota dewan, kurangnya ini karena memang kinerjanya lemah atau apa kan itu? Saya berupaya untuk menetralisir dari kepentingan ya, kepentingan penilaian yang subjektif. Oke. Kita baca secara objektif saja. Saya tadi sudah menyampaikan di depan bahwa komunikasi politik dan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur itu memang di pemerintahan
Gubernur Hovifah Indar Parawansa ini saya nilai memang tidak menunjukkan prestasi yang bagus. Meskipun ya ini kemudian saya bisa ngomong seperti ini, tapi penghargaan keluar terus ini, Mas. Nah, kalau di Indonesia itu penghargaan itu kan ya ada yang ngomong bisa dibeli, ada yang ngomong begini. Saya tidak bicara soal penghargaannya. Ya. Tetapi begini, Pak Matur. Risma hubungan politiknya dengan teman-teman DPRD tidak begitu bagus. Betul. Tapi pencitraannya dia bagus. Sehingga masyarakat melihat kinerjanya A, B, C bagus. DPRD yang dianggap tidak bagus, eksekutifnya yang malah bagus. Nah, kalau Bu Hovifah ini, ya toh, hubungan dengan teman-teman DPRD, hubungannya bagus nggak sih? Sejauh pengetahuan saya, memang ada kebuntuan komunikasi, Mas. Ada kebuntuan komunikasi. Saya tidak tahu apakah ini karena kemudian Bu Hovifah seorang perempuan, ya, kemudian yang dihadapi di banyak Dewan, laki-lakinya. Laki-laki dan unsur. Tapi hidung belang nggak sih laki-laki di DPRD itu? Itu Mas Salo harus menelisik itu. Nah, itu. Guyon, anggota Dewan Jok ngamuk, guyon gitu kan. Jadi pimpinan ini cowok semua, ya. Artinya seharusnya ya, karena ini adalah hubungan politik, ya, dua sisi pemerintahan yang sebenarnya satu sisi ya. Pemerintah daerah di Undang-Undang 23 2014 ini kan dua sisi mata uang. Ketika bicara tentang pemerintah daerah, yaitu eksekutif, yaitu legislatif, gitu kan, Pemprov. Berhasil satu, berhasil semua. Gagal satu, ya gagal semua. Cuman saya melihat memang komunikasi politik yang terjadi baik itu dengan di DPRD, saya lihat juga ketika dengan berinteraksi dengan masyarakat, itu memang cenderung tidak memuaskan masyarakat, termasuk saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi masukan, kritikan ini menjadi sesuatu yang membuat gubernur ini kayaknya alergi lah. Gitu. Nggak mau dikritik. Nggak mau dikritik. Jadi mohon maaf, saya pribadi pernah memberikan masukan via WA itu diblokir, Mas Olo. Iya, ini anggota dewannya diblokir, mbak gubernur pemane kita kan gitu loh. Jangan-jangan ketemu rakyat pun nggak mau nanti kan. Jadi ceritanya itu diblokir sampai sekarang. Diblokir sampai sekarang. Nah, saya juga mengikuti medsos beliau. Beda sekali di IG-nya, kemudian di Twitter-nya itu. Kalau lihat yang lain kan apapun kalimat yang muncul di medsos, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, saya lihat dijawab itu. Orang mau menghujat ya diladenin dengan kalimat yang santun, apalagi orang yang kemudian mengapresiasinya. Waduh, sangat luar biasa. Tapi di medsosnya Bunda kita ini dibiarkan begitu saja gitu. Padahal mestinya yang namanya pejabat itu siap dikritik. Oh iya dong. Siap dicaci maki. Iya. Pemimpin itu berbuat baik pun belum tentu orang itu bisa melihat baik, ya kan? Tetap aja ada yang kurangan itu. Ya, ini mungkin koreksi kita biar timnya lah yang ngurus ya. Bunda Bu Hovifah nanti mengarahkan, kan ada tim media, ada tim kreasinya, mungkin ya dibenahi lah. Saya nggak ingin masuk lebih dalam di situ. Saya pikir ini kan mantan menteri dengan segudang pengalaman jam terbang luar biasa bagi saya. Ketua organisasi besar kan itu. Oh iya, dan saya ngoyai segoro katanya orang Jawa gitu kan. Pak Matur, sampean jadi anggota dewan ini kan sudah 3 tahunan ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih gitu. Ada dugaan kasus-kasus korupsi itu di Pemprov menurut Pak Matur? Kalau kembali ke pertanyaan jenengan yang barusan itu ya, dugaan korupsi. Jadi saya meneropong atau mencermati APBD Provinsi Jawa Timur itu sejak tahun anggaran 2014. Ya. Dari semua laporan audit LHPBPK itu saya pelajari, memang indikasi-indikasi kerugian negara yang muncul ini yang teraudit ya, itu kan sangat luar biasa. Saya menemukan dari APBD 2014 sampai 2018 itu ada anggaran di Pemprov itu yang jumlahnya 1,1 triliun itu tidak jelas pengekspediannya, tata kelolanya, bahkan 1,1. Dan itu yang ngomong bukan Pak Matur loh ini ya. Bukan, BPK itu, lembaga audit resmi negara itu. 1,1 triliun. Itu kalau buat beli tahu itu jadi berapa itu? Sesurabaya full itu.
Kemudian saya buka lagi di APBD tahun 2019. Itu 1,9 triliun tanpa SPJ. Kalau 2019 berarti sudah Bu Khofifah dong? Iya. Oke. Berapa tadi? 1,9. Naik malah angkanya. Naik. Yang Yang lebih lucu lagi di APBD 2020 kemarin, LHP BPK kita terima di bulan Juni kalau tidak salah, itu naik menjadi 2,9. 2,9. Nah, Pak Matur, yang dari awal-awal 2014, 2019 itu sudah dibenahi, sudah dikembalikan duitnya atau gimana? Saya cerita panjang ya. Bagaimana? Singkat aja supaya masyarakat Enggak, ini kalau lebih mudah. Maksud saya ininya tahapan-tahapan. Ya, oke. Jadi saya pernah meminta setelah dapat LHP BPK itu berkirim surat ke Pemprov, kemudian mempertanyakan bagaimana status tunggakan ini. Ini kan tanggung jawab inspektorat selaku pengawasan internal di Pemprov kan, dan itu tidak terjawab, Mas. Apakah ini sudah ditindaklanjuti atau ini kemudian dibiarkan, dan tahun ke tahun tunggakan dana hibah yang tidak ter-SPJ kan semakin bertambah. Akhirnya karena tidak ada kepastian jawaban dari inspektorat itu, saya melaporkan dugaan korupsi ini. Lapor ke mana, Pak Matur? Polda Jawa Timur. Ke Polda. Kapan itu laporan ke Saya Polda? lapor tahun 2018 bulan November. 2018 bulan November, men. Laporan sekarang nggak ada kejuntungnya. Itu saya pernah dikirimin SP2HP, mereka beralasan masih mau gelar dengan pihak inspektorat karena ini terkait dengan APIP segala macam. Saya pikir ini penyidik di Polda yang tidak paham. Di Undang-Undang BPK itu sangat jelas, ketika 60 hari dari batas diterbitkannya LHP itu sudah menjadi wewenangnya APH, kenapa ke inspektorat lagi gitu kan. Ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Nah, kalaupun dia mau ekspor, masa 3 tahun nggak selesai-selesai? Setelah saya ramaikan, nunggu kiamat dulu mungkin ya? Mungkin ya. Setelah saya ramaikan di Twitter, saya tag punyanya Kapolri, ya, sama Kabid Humasnya itu, bahwa ada laporan yang mandek di sana. Tiba-tiba kemudian sekitar 3 hari saya dihubungin oleh penyidik di Polda dan diminta untuk memberikan keterangan tambahan. Ini luar biasa ini. Terus mandek-mandek tapi? Ya mandek lagi. Intinya itu dari ke hari, dari waktu ke waktu hanya tambahan. Betul. Tambahan. Nah, dari LHP BPK yang tahun 2020, Mas Soleh, kemarin sempat kita ramaikan juga yang jenengan maksud terkait dengan JPU di Lamongan. Lamongan ya. Iya. Lampu penerangan jalan umum. Iya, itu pakai skema hibah. Skema hibah dari pemerintah provinsi Jawa Timur dikelola oleh Pokmas. Pokmas ini kelompok masyarakat ya. Betul. Dan itu jumlahnya ribuan kelompok. Ya, yang mengajukan ribuan titik, ratusan kelompok masyarakat. Ratusan kelompok. Nah, kalau saya bicara modus, kalau menurut Pak Matur, analisisnya modusnya seperti apa ini korupsinya itu? Modusnya adalah dengan sistem cashback. Cashback. Jadi yang saya baca, dan ini sebuah fakta yang kita telusuri di lapangan, karena setelah LHP itu keluar, kita munculkan itu 40 miliar sekian kan temuan itu. Kemudian saya kirim tim untuk turun ke lapangan, mereka wawancara dengan penerima, wawancara dengan kepala desa, yaitu tadi ada modus memarkup anggaran pengadaan tiang dan lampu listrik yang pakai tenaga surya. Tenaga surya, berarti yang punya tenaga Gusti Allah itu. Itu aja dimarkup. Nah, itu 40M. Tengah kerugian negaranya ya. Pelakunya itu saya pikir ya, karena kembali lagi tadi bahwa dana hibah ini adalah bagian dari skema pokok pikiran itu, saya pikir ya oknum mantan anggota DPR kalau saya lihat. Mantan anggota DPRD ada yang diduga ya, ini kita bicara diduga. Kalau pemerintah provinsi ada keterlibatan, saya pikir. Juga, ya? Ada keterlibatan karena di LHP BPK itu disebutkan dinas yang melakukan verifikasi itu sebelum proposal ini clear persyaratannya, tapi sudah muncul di DPA. Nggak mungkin kalau bukan birokrasi yang main.
DPRD kemungkinan ada, teman-teman provinsi. Yang paling kemungkinan lagi itu adalah Pokmasnya itu. Pokmas. Kan uang ini kan mesti dibayarnya kan Betul. kepada Pokmas. Tapi yang saya kemudian memberikan sebuah kata prihatin itu, kadang Pokmas ini akan hanya dibuat alat, Mas Soleh. Iya betul. Iya. Terlepas bahwa kita kasihan dia Betul. dijadikan alat, tapi secara hukum dia Iya, terlibat, dia dia harus kan bertanggung gitu. jawab. Bertanggung Iya, jawab. betul. Oke. Sekarang ini terakhir nih pertanyaan Pak Made. Banyak orang mempertanyakan kenapa sih Sekda ini kok di PLH kan? Apakah di pemerintah provinsi itu tidak ada orang cakap sehingga yang cakap ini cuman Pak siapa? Sekda ini Heru Cahyono ya. Heru Cahyono. Jadi yang lainnya ini goblok semua kan gitu loh. Nggak cakap semua sehingga orang ini harus dipertahankan. Sampai kapan? Yes. Seumur hidup misalnya gitu. Itu menurut Pak Mato gimana? Pertanyaan itu sama dengan saya, termasuk mungkin. Ya kalau sampean nggak bisa jawab, ngapain saya tanya sampean? Enggak, artinya pertanyaan itu sama. Oke. Artinya sama di benak kami, terutama saya yang selalu menyinggung itu di setiap forum rapat, terutama terakhir kemarin ya. Pernah nggak nyinggung di depan gubernur? Kenapa sih ini kok Sekda ini diperpanjang lagi? Oh, sudah selesai pensiun misalnya kan? Kalau di depan gubernur kayaknya belum. Tapi saya kemarin di rapat Bamus karena kebetulan Ada siapa itu? dihadiri oleh PLH Sekda sendiri. Oh, Pak Heri Cahyono, ya. Pak Heru Ya, ya. ada kepala Bapeda, kepala BPKAD dan Terus jawab gimana Pak Herunya? saya pertanyaannya begini. Status PLH Sekda ini sampai kapan batasnya? Yang pertama. Kemudian apakah ini otomatis seorang PLH Sekda ini menjadi ketua tim anggaran pemerintah daerah? Karena antara PLH dengan definitif wewenangnya sangat berbeda. Oke. PLH itu kan tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis. Dan APBD ini strategis Mas Iya Soleh. dong. Itu ngelola duit puluhan Triliun, triliun. kan? Nah, Aneh. yang tadi itu ada Pak Sekda kan? Ada. Jawab apa dia? Saya tanya ada, dilala yang jawab bukan Sekda, tapi diambil alih oleh pimpinan. Nah ini kan Oh. saya, wah, Pimpinan jadi juru bicaranya Sekda gitu ya. Oh. Kalah presiden punya jubir kan gitu loh. Oke, pimpinan ngomong apa itu? satu pimpinan juga mengatakan tidak pegang surat penunjukan. Itu kan Oke. surat penunjukan. Jadi saya sampaikan begini, Sekda ini pensiun, ya kan, di menjelang Maret, karena dia habisnya Maret, kemudian setelah dia ini pensiun diperpanjang lagi pakai kepres kan. Ada saya salinan kepresnya itu. Nah, dari perpanjangan masa pensiun ini disambutlah oleh gubernur dengan surat penunjukan PLH Sekda. Saya tidak tahu ya, tidak berandai-andai karena kita tidak punya salinan itu. Dan sayangnya di forum rapat tempo hari kemarin malam Jumat itu saya tanya ke pimpinan juga tidak dikasih salinan itu, termasuk kepala biro hukumnya Pemprov tidak pegang. Kan menjadi aneh. Surat gubernur ini kan bukan rahasia negara. Bukan. Publik punya hak untuk tahu Betul. toh. Kenapa DPRD nggak punya, bagian hukum Pemprov nggak punya? Jangan-jangan yang pegang itu cuman gubernur sama Sekda. Yaitu tadi menjawab pertanyaan Mas Soleh, ada apa sebenarnya dengan kondisi di Pemprov? Ya, Jangan-jangan jawabannya gubernur itu. nggak bisa membedakan surat nikah dengan ini ya, dengan surat penunjukan Sekda kan gitu loh. Ini nggak perlu disimpan di lemari kan itu. Betul. Nggak perlu ditakutkan kan? Oh, enggak perlu. Bila perlu dimasukkan di JDIH Pemprov dong, biar bisa diakses. Masyarakat luas ini bisa mengakses. Biar tidak terjadi fitnah, biar tidak terjadi pembicaraan yang liar. Kemudian ada apa? Seorang gubernur Hovifah Indar Parawansa dengan segudang pengalaman dan jabatan yang pernah dia pegang itu kemudian tidak kuasa dengan kondisi status PLH Sekda ini. Tapi kalau Pak Batur soal pejabat di Pemprov eselon itu banyak yang cakap nggak sih? Layak untuk mengganti Sekda itu? Oh ya banyak lah. Ya. Mereka kan juga sudah ikut Diklatpim. Eselonnya juga banyak yang mencukupi. Saya pikir Jawa Timur tidak kekurangan resources lah. Ya. Enggak Perlu dikhawatirkan soal itu. Tinggal ini political will Ibu Gubernur kita mau mengganti dengan Sekda yang definitif ini kapan? Itu aja. Bu Gubernur, kapan Sekda definitif ini kan itu loh. Ya. Oh jadi PLH doai kan gitu. Oke, cukup Mas Matur ya. Baik. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya Pak Mas Matur. Soleh. Teman-teman,
ini terjawab sudah bahwa selama ini kita a priori terhadap teman-teman DPRD provinsi, kita melihat bahwa kalau sing vokal DPRD Provinsi Jatim itu membebek lebih banyak manut terhadap teman-teman provinsi. Faktanya tidak. Tadi banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Matur terkait kekritisannya. Ternyata pemerintah provinsi banyak problem soal hubungan dengan DPRD provinsi kurang bagus, soal ada dugaan-dugaan korupsi di situ, sampai bicara yang terakhir ini bagaimana sekda yang sudah pensiun masih di PLH yang kita tidak tahu semua sampai kapan PLH, apakah sampai selesai jabatannya gubernur atau nunggu kiamat dulu, nunggu gempa bumi dulu baru nanti sekda definitif akan ada di Jawa Timur. Demikian podcast kali ini menghadirkan Pak Matur Husairi, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.